Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat. Baik, sebelum kita mulai dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, kita terlebih dahulu doa bersama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami ada lagi untuk belajar bersama. Karena itu kami mohon Tuhan menyertai kami dari awal hingga berakhirnya proses pembelajaran kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mulai dengan materi kita hari ini, terlebih dahulu Ibu mengecek kehadiran kalian. Apakah semua hadir hari ini? Baik, semua hadir ya. Baik, Ibu akan menyampaikan hal-hal yang akan kita capai dalam proses pembelajaran hari ini, yaitu kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran kita hari ini, dan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, temanya tentang Tuhan pedoman bagi kehidupan keluarga. Materi pokok, bertumbuh sebagai keluarga. Kompetensi inti yang hendak kita capai yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat. Kompetensi dasar, memahami dan menjelaskan tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Baik, indikator yang ingin kita capai yaitu yang pertama, menjelaskan tentang keluarga yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Yang kedua, menjelaskan tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dan indikator yang ketiga adalah menjelaskan makna bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dan yang terakhir, mengungkapkan aspek dan ciri keluarga Kristen yang berakar dan berbuah dengan mengacu pada Alkitab. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Dan yang ketiga, menjelaskan makna bertumbuh sebagai tujuan keluarga Allah. Dan yang terakhir, siswa mampu mengungkapkan aspek dan ciri keluarga Kristen yang berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan mengacu pada Alkitab. Nah, materi pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, keluarga yang bertumbuh, dan yang kedua, bertumbuh sebagai keluarga Allah. Baik, anak-anak, Ibu berharap anak-anak dapat atau bisa melihat gambar atau video dan kemudian mengaitkannya dengan materi yang kita pelajari hari ini sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan. Kemudian anak-anak bisa mengamati tentang keluarga yang bertumbuh itu bagaimana dan bisa memberikan contoh-contoh tentang keluarga yang bertumbuh. Yang berikut, kalian bisa membaca Alkitab atau referensi-referensi lainnya untuk menambah pemahaman kalian tentang materi yang kita pelajari, dan kemudian kalian memberikan atau membuat ringkasan materi yang kita pelajari hari ini. Dan Ibu berharap kalian bisa mendengar dan menyimak materi yang akan Ibu sampaikan sebentar. Oke, baik. Ibu akan menjelaskan materi yang ingin kita pelajari hari ini tentang keluarga yang bertumbuh dan bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, anak-anak, dalam ajaran Kristen yang menjadi dasar kebahagiaan bukanlah materi tetapi sikap takut akan Tuhan. Terbentuknya keluarga Kristen adalah inisiatif Allah. Allah adalah penggagas pertama dan utama terbentuknya sebuah keluarga.
Nah, bagaimana keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus? Yang pertama kita lihat keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus. Setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda dan secara terus-menerus dalam seluruh aspek kehidupan. Karena pertumbuhan bersifat individual, perbedaan inilah yang membuat satu individu dengan individu lainnya menjadi unik. Keluarga sebagai perkumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan dan juga mengalami pertumbuhan. Dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama memiliki syarat utama. Dan syarat utamanya adalah harus berada di dalam ajaran Yesus Kristus. Nah, ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga Kristen bertumbuh. Yang pertama, hidup saling mengasihi dan menghormati agar dapat menciptakan iklim keluarga yang penuh damai. Dan yang kedua adalah tetap berpegang kepada Tuhan dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, bertumbuh sebagai keluarga Allah. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam Kristus. Karena itu, sebagai anggota keluarga Kristen harus melakukan yang terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepada Allah, yaitu keluarga yang berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus. Itu kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Nah, untuk bertumbuh dan menghasilkan buah yang berkualitas, diperlukan akar yang kokoh yang mampu memberikan asupan yang baik bagi pertumbuhan. Kita lihat yang pertama, berakar. Adapun fungsi dari akar. Akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman bertahan hidup dan untuk memperkuat atau memperkokoh berdirinya suatu tanaman. Nah, sama halnya dengan keluarga. Untuk memperkuat atau memperkokoh keluarga atau keluarga yang kokoh adalah keluarga yang berakar di dalam Kristus. Sumber kehidupan keluarga yang mendasarkan dan menjadikan Kristus sebagai fondasi atau dasar dalam kehidupan keluarga dan membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin kehidupan keluarga. Keluarga yang berakar di dalam Kristus berarti menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Dan yang kedua, menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur kepada setiap anggota keluarga. Yang kedua, bertumbuh. Nah, ada beberapa aspek pertumbuhan dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya, keluarga memberi perlindungan terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Yang kedua, keluarga menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan kehadiran Allah. Misalnya, salib, gambar Kristen, atau lagu rohani, dan lain sebagainya. Kemudian, keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam berbagai pertemuan dan kebaktian keluarga atau ibadah lainnya. Dan yang terakhir, keluarga yang menopang kehidupan religius atau rohani masing-masing anggota keluarganya. Nah, yang ketiga adalah berbuah. Buah yang dihasilkan dalam keluarga dapat berupa yang pertama, pencerminan kasih Allah dalam kehidupan sebagai perwujudan nyata realisasi keluarga Allah. Yang kedua, penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk menghasilkan tanpa syarat atau mengasihi tanpa syarat. Yang ketiga, pengukuhan dan dorongan antar anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Nah, anak-anak, dalam pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, maka sebagai tugas anak-anak bisa mencari dan membaca materi yang berkaitan dengan materi kita hari ini.
dan dapat didiskusikan atau bisa sharing dengan teman-teman terdekat, atau bisa bertanya kepada ibu ketika ada yang masih kurang jelas di lain kesempatan. Nah, dengan demikian materi hari ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Ya, yang pertama, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan terjadi pada setiap manusia atau umat ciptaannya, termasuk keluarga, individu, dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Yang kedua, bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihinya dan mentaatinya. Yang ketiga, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karya firman-Nya dan pengorbanan anaknya sebagai korban tebusan bagi umat manusia. Dan yang berikut, keluarga yang berakal di dalam Kristus juga berarti menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga, menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur kepada setiap anggota keluarga. Dan yang berikut adalah aspek pertumbuhan dalam keluarga itu adalah sebagai tempat bernaungnya kudus. Dan yang terakhir, buah yang dihasilkan dalam keluarga dapat berupa pencerminan kasih Allah, penerimaan, dan komitmen untuk mengasihi tanpa syarat. Baik, jadi pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini, dan kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam proses pembelajaran hari ini. Tuhan terus menyertai dan memberkati kami dalam proses pembelajaran selanjutnya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami,